Halo kawan Kaliber, kembali berjumpa dengan kami, kita semua ini, di akhir pekan Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Masih bersama teman saya yang juga pengamat sosial politik, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Adi Wahyudi, halo kawan kaliber semua yang saya cintai. Nggak terasa ya, sudah akhir pekan lagi, sudah Sabtu lagi, tapi kita tetap setia tapi untuk ini nanti long weekend, Mas. ya kembali long weekend. Cuman long Long weekendnya weekend. sekarang ke Senin Ya, kan gitu. Kalau yang ya. kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nah sekarang Senin, Selasa kan gitu. Ini Ini Selasa, ya. Ini bukan main bawaannya ini. Tapi long weekend kali ini ada aktivitas apa namanya religius lah ya, Idul Adha nanti. ya ya ya. Tapi di tengah perayaan Idul Adha itu sebelumnya kita awali masih dengan berita-berita hangat seputar Pilkada Jakarta, Mas. Ini tidak henti-hentinya ini. Ya, apa nih beritanya, Mas? Saya ambil dari Tempo.co. Jokowi dan Ketum Parpol bahas duet Ridwan Kamil Kaisang di Pilgub DKI. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menjelaskan pertemuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Ketua Umum Partai pendukung pemerintah akhir bulan lalu membahas konsolidasi pilkada. Pertemuannya bulan lalu ya. Jokowi disebut-sebut bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024. Tiga narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut menceritakan pada Tempo. Sumber ini menyebut salah satu yang menjadi pembahasan adalah isu reshuffle. Jokowi disebut bertanya bagaimana kalau kocok ulang menteri yang tidak mendukung kinerja presiden dilakukan pada Juni 2024. Ketum-ketum partai diklaim memberi masukan bahwa Jokowi tidak usah melakukan reshuffle karena pemerintahan tinggal beberapa bulan. Ketika ditanya apakah pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol membahas reshuffle, Zulkifli menyangkal ada isu tersebut. Tapi Zulkifli mengatakan dia mengajukan nama Ridwan Kamil untuk pemilihan gubernur Jakarta. Semua setuju, kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli yang juga Menteri Perdagangan. Zulhas mengatakan belum ada kesepakatan mengenai pasangan Ridwan di Jakarta. Namun partai-partai memerlukan Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Saya laporkan ke Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak? Pak Presiden bilang jangan, tapi kan partai-partai perlu. Partai perlu agar bisa menang, kata Zulhas. Dalam keterangan terpisah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin ya, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tidak menyangkal dan membenarkan apakah Ridwan akan duet bersama Kaisang di Pilgub DKI. Namun Erlangga menegaskan Ridwan disiapkan untuk melawan siapapun. Ini Oke. seperti dejavu kita, Mas. Ya. Seperti Pilpres kemarin ini nanti. Ini cawe-cawe pemilu jilid 2, Ya, ya kan? nanti bisa berjilid-jilid ini. Kalau kemarin itu Pilpres, cawe-cawe di Pilpres, sekarang cawe-cawe di Pilkada. Tapi ya, eh, gimana ya kalau kita bicara masa rapat dengan para ketum parpol pendukung pemerintah, tapi yang dibahas masalah pilkada kan itu Di oleh istana lagi. di istana oleh presiden yang pada saat pilkada nanti sudah tidak menjabat lagi. Jadi dan yang muncul pun kalau menurut berita ini ya diusulkan oleh salah satu ketum parpol juga putra presiden katanya untuk menang kan gitu butuh parpol butuh eh, Mas Kaisang ya berarti memang resep untuk menang di pemilu saat ini harus Harus ada anak Jokowi. anak presiden nih kan gitu. Bukan anak presiden, Mbak, anak Jokowi. Karena bentar lagi juga nggak jadi presiden. Ya, ya inilah kondisi yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana demokrasi Indonesia itu menjadi gimana ya istilahnya ya. Muncul yang kita sebut politik dinasti, tapi juga banyak orang yang
menolak itu dengan argumentasi kalau politik dinasti itu nggak dipilih tapi ditunjuk. Tapi kan ini kita sudah punya pilihan yang terbatas kan itu. Pilihannya dia-dia lagi. Dan pengalaman kemarin itu menggunakan berbagai cara, menggunakan eh, politik gentong babi, memanfaatkan eh, aparatur negara, mobilisasi aparatur negara untuk memenangkan satu paslon. Dan memanfaatkan kemiskinan rakyat, Mas. Ya, ya kan itu politik gentong babi kan. Jadi dengan menggunakan dihujani dengan bansos, termasuk di sana ada politik uang. Nah, ini kalau kalau melihat berita ini sepertinya akan terulang lagi. Model yang sama, makanya tadi saya menyebutnya ini cawe-cawe jilid 2. Nah, kembali pertanyaannya, kita sebagai rakyat apa memang akan terima terima saja dengan kondisi seperti ini, atau kita ingin mengembalikan kewarasan bernegara? Apa kita tidak ingin demokrasi itu hidup subur di Indonesia, di mana betul-betul tidak ada cawe-cawe, tidak ada upaya yang memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan jabatan untuk memenangkan satu paslon. Biarkan siapapun itu berkontestasi dengan kekuatan yang sama. Jadi kan rame. Tapi di tahun 2024 ini sepertinya itu tidak akan terjadi. Karena tadi ya berita seperti ini kan gimana coba di istana membahasnya tentang pilkada, di mana pada saat pilkada presidennya sudah tidak dijabat oleh beliau lagi, tapi mendorong putranya. Nah, kemarin kan lucunya bahkan beliau mengatakan kalau tidak mau anaknya maju di pilkada, kan? Mirip seperti waktu dulu ditanya tentang anaknya maju pilpres atau enggak, kan jawabannya baru 2 tahun, belum punya pengalaman, tapi ya maju-maju juga. Nah Ya, ini itu yang disebut sen kiri belok kanan. iya, ya, sen kiri belok kanan. Nah ini apakah ini memang akan kita biarkan, kita jadikan sesuatu yang memang biasa di Indonesia, atau kita perbaiki, kita tidak mau model yang seperti ini. Nah itu semua akan tergantung dari rakyat, tergantung dari ya, salah satunya adalah kawan kaliber nih, kawan kaliber maunya seperti apa. Ya. Kita kan hanya menampilkan beritanya, kita menganalisa beritanya. Ini ada hal-hal yang sebetulnya kalau secara etika tidak tepat, ya kan? Kalau secara demokrasi juga tidak sesuai, karena ada upaya-upaya membuat pemilu tidak jujur dan tidak adil. Itu yang melihat pengalaman di Pilpres kemarin bisa terulang di Pilkada 2024 ini. Ya. Ya, itu itu fakta, Mas. Itu fakta. Nah, sekarang sangat tergantung dari rakyat. Kalau Ya. rakyat memang ingin perbaikan, ya kita kita tolak model yang seperti ini. Gitu. Nah, ini yang menarik dari pernyataan Zulhas tadi. Kenapa dia minta Kaisang yang dipasangkan sama Ridwan Kamil supaya menang? Jadi Iya. kartu asnya itu di Kaisang, bukan di Ridwan Kamilnya. Nah, ini apa pertimbangan Zulhas itu kok menyebut nama Kaisang untuk menang? Karena kalau dari kompetensi juga enggak, pengalaman juga enggak gitu kan. Nah, terus apa? Ini yang tanda tanya yang harus dijawab ini Zulhas. Apa Ya yang kan, membuat Kaisang bisa memenangkan kontestasi ini? Gitu. ya kan resep resep yang sama seperti Pilpres kan, Pilpres menang karena tadi resepnya anak Jokowi kan. Jadi kuncinya adalah anak Jokowi kan. Itu yang membuat menurut Pak Zulhas itu yang menjadi kunci kemenangan. Itu kan tinggal
tinggal diulang lagi kan pola-polanya, bahkan termasuk kita sudah bahas juga kan proses bagaimana sekarang itu Kaisang itu bisa maju dalam kontestasi pilkada itu juga melalui perubahan aturan seperti yang dilalui oleh kakaknya. Jadi semua itu cuman jilid 2 aja gitu, sama persis ya. Jadi kita tidak heran, tidak kaget dengan kondisi ini, Mas. Ya, ini sebetulnya perusakan konstitusi secara berjamaah. Jadi semuanya tidak bisa dibebankan ke Pak Jokowi semata, tetapi semua orang-orang di sekitarnya itu harus, kalau misalnya ada apa, mereka yang harus dituding bersalah, merusak konstitusi, merusak kewarasan bernegara. Itu kan menurut saya. Loh, termasuk kita rakyat kan gitu. Kalau kalau rakyat mau apapun alasannya lah, mau merasa miskin, mau merasa ditipu atau apa, tapi kan sebagai negara demokrasi penentunya adalah rakyat, ya kan? Pada saat mereka memilih pasangan yang diduga melakukan kecurangan-kecurangan dan bahkan sangat terbuka ya, karena itu juga yang disampaikan di sidang MK kan, bagaimana 3 orang hakim MK juga menyampaikan ada hal-hal yang tadi kita sebutkan, misalnya politisasi bansos atau politik gentong babi, ada mobilisasi aparat dan lain sebagainya, itu kan disampaikan oleh para hakim MK, bukan bukan kita ngegibah ini Mas kan gitu. Itu yang disampaikan hakim MK seperti itu. Nah, ini yang apa? Membuat tadi pertarungan itu nggak adil. Jadi sebetulnya kalau modelnya seperti ini sekalian nggak usah pilkada, ngapain buang-buang uang rakyat kan gitu. Udah sekalian tunjuk aja. Kalau modelnya begini kan Pak Zulhas bilang juga parpol butuh Mas Kaisang untuk menang. Ya udah kalau udah yakin menang seperti itu ya sekalian malah nggak usah ada pilkada itu kan biayanya mahal. Udah sekalian aja tunjuk itu selesai. Nah tadi kita mau terima nggak gitu. Kalau kita mau terima merasa ini ya harus negara seperti ini ya udah mau diapain lagi. Tapi kalau rakyat nggak mau terima ya ayo kita sama-sama benahi. Seperti yang eh, minimal kita membahas dari sisi yang bagaimana berpikir secara kritis, bagaimana kita mau mengembalikan kewarasan bernegara. Itu sih Mas. Ya, Tujuan kita. tapi ada lagi yang menarik, Mas. Ini tadi kan pertemuan antar ketum parpol koalisi ya. Kalau dulu yang di Pilpres itu koalisi 02. Ya. Berarti ada ketum-ketum parpol yang nggak diikut sertakan ini, nggak diajak. Nasdem, PKB, PKS, PDIP, dan lain-lain yang 0103. Nah, berarti parpol-parpol ini masih membuka kesempatan, atau kita tunggulah bagaimana sikap parpol yang non koalisi pemerintahan atau non koalisi 02 ini bersikap. Menerima Kaisang juga apa enggak? Kalau menurut Mas Indra gimana? Kalau saya sih melihatnya ini memang koalisi ketua umum parpol koalisi 02 ya, bukan koalisi pemerintahan saat ini. Tapi yang sudah terbentuk di dalam koalisi 02, di sana ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada PSI, ada Gelora, dan lain sebagainya lah. Itu kan eh, koalisi pemerintahnya Pak Prabowo kan gitu kan. Itu kan koalisi pemerintahnya Pak Prabowo atau disebutnya kemarin koalisi 02. Koalisi Indonesia Maju itu kan. Nah, sepertinya ya dari berita ini karena kita nggak tahu pasti kan. Nah, disampaikan oleh Pak Zulhas dan katanya juga dikonfirmasi ke Pak Erlangga kalau memang terjadi pertemuan dan terjadi pembahasan ini. Ya itu kayak yang sebetulnya disayangkan kan harusnya seorang presiden itu nggak bicara tentang strategi pemenangan pilkada atau pilpres. Harusnya dia fokus dengan menyelesaikan tugas-tugasnya yang masih belum terselesaikan kan. Banyak hal yang harusnya menjadi PR
pemerintah, termasuk yang kita dengar ini ada defisit anggaran, hutang juga semakin tinggi, IKN yang sepertinya tidak akan selesai sesuai dengan target kan, 17 Agustus mau upacara di sana kan, dengan kemarin mundurnya kepala otorita dan juga wakilnya itu kan menunjukkan ada problem di sana. Banyak lah, termasuk kita bahas tentang mahalnya UKT, tiba-tiba muncul tapera, ada hal-hal yang harusnya malah menjadi perhatian Pak Jokowi sebagai presiden untuk betul-betul mengakhiri masa jabatannya dengan baik, tapi malah beliau sepertinya lebih suka cawe-cawe urusan pilkada, Nah, urusan pemilu nih. itu tadi yang saya tanyakan, Mas. Berarti parpol-parpol yang di luar koalisi 02 itu masih Hmm. ada kesempatan untuk mengangkat atau mengusung calon lain di luar Ridwan Kamil dan Kaisang. Nah, No. pertanyaannya, Hmm. siapa berani untuk mencalonkan diri? Karena yang dihadapi adalah Kaisang. Wah, kunci kemenangan kata Zulkifli Hasan. Ya kalau tadi kalau kalau modelnya seperti itu, kalau saya sih mendingan mendingan nggak usah maju kan. Langsung aja tunjuk tunjuk em, Kaisang sebagai pemenangnya, entah berpasangan dengan siapapun ya. Itu kan karena yang rugi rakyat juga kalau modelnya seperti ini kan. Apa daripada seperti itu ya mendingan mendingan sekalian nggak usah. Ya. Kalau saya ya kan gitu. Tanggung kan gitu loh. Tapi kita tunggu, Mas, apakah Jakarta ini miniatur dari Indonesia secara keseluruhan di Pilpres kemarin, ataukah orang Jakarta ini masih punya kewarasan itu ya dalam memilih pemimpinnya itu. Nah, Jadi itulah yang kita harapkan kan gitu dengan kondisi seperti ini ada dukungan dari masyarakat untuk mengembalikan lagi apa nilai-nilai dari kenapa kita merdeka, kenapa kita dulu berjuang untuk lepas dari penjajahan. Itu bukan untuk mengabdi pada satu kelompok atau satu keluarga, tapi untuk memastikan adanya keadilan sosial, adanya kemakmuran untuk semua. Kan itu yang sebetulnya tujuan dari kemerdekaan ini. Jadi kalau sekarang berbelok menjadi seperti rasanya seperti kerajaan karena diarahkan supaya pemimpinnya itu hanya dari keluarga tertentu, ya itu sudah hilang cita-cita kemerdekaan. Nah, harapan kita minimal dari warga Jakarta ada dorongan-dorongan semangat-semangat untuk mengembalikan lagi tegaknya demokrasi, pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Jadi siapapun yang terpilih itu punya legitimasi. Kan kita selalu membahas itu, Mas. Bagaimana ya, legitimasi dari pemimpin karena betul-betul pilihan rakyat, siapapun kan gitu. Tapi kalau betul-betul itu pilihan rakyat akan memiliki legitimasi. Nah, ini yang kita harapkan dan mudah-mudahan akan muncul sosok yang betul-betul bisa mengembalikan ini ya kewarasan bernegara ini, mengembalikan cita-cita pendiri bangsa dulu. Kenapa kita merdeka di pilkada inilah paling nggak sebagai miniaturnya gitu, Mas. ya. Jadi kawan Kaliber, kalau pilkada Jakarta ini rasa pilpres, maka demokrasi di negara ini sekarang makin rasa kerajaan. Jadi terserah kawan Kaliber, tolong tulis komentarnya. Bagaimana kalau misalnya Jakarta ini dipimpin oleh pasangan Ridwan Kamil Kaisang atau siapapun pasangannya, tapi ada Kaisang di situ. Ya, Kami kita kita, komentarkan. kita lihat kemarin kan juga ada ide untuk memajukan Anies Baswedan dan Kaisang.